Menganalisis hubungan genre setiap tahap pada teks laporan. Halo guys, kita dari kelompok 8, saya Reza Febriana dan saya Rebecca Evania. Nah, sesuai sama judulnya, di sini kita akan menjelaskan tentang menganalisis genre pada teks laporan. Yuk, langsung aja kita mulai. Penelitian, tahapan metode penelitian yang berisi sajian tentang pendekatan, metode dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Adapun teknik penelitian yang dipilih meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik sampling atau lebih khusus lagi purpose sampling dengan melakukan wawancara mendalam, sedangkan teknik analisis adalah teknik analisis siklus interaktif yang diadopsi dari Miles dan Hurben. Untuk mengungkapkan kenyataan pada tahapan metode penelitian seperti gambar yang di atas, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi laporan rekon dan prosedur. Deskripsi yang digunakan untuk memaparkan lokasi penelitian dan sifat-sifat kekhususan data, laporan yang digunakan mengklasifikasikan data, rekon yang digunakan untuk menyatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung, dan prosedur yang digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Formasi bahasa pada tahap metode penelitian menunjukkan bahwa penelitian itu sudah dikerjakan di waktu lampau, sehingga nuansa keakanan yang ditandai oleh penggunaan atau seperti yang ada pada proposal diubah menjadi nuansa kelampauan yang ditandai oleh penggunaan telah atau sudah. Penandaan waktu lampau yang dapat digunakan untuk menggambarkan kegiatan penelitian di waktu lampau. Pada konteks inilah genre rekon digunakan. Namun dengan demikian, formulasi bahasa yang menunjukkan masa lampau itu hanya terdapat di tahapan metode penelitian. Hai guys, perkenalkan aku Reza Febriana. Di sini aku adalah salah satu anggota dari kelompok 8. Tadi kalian sudah mendengar penjelasan dari teman saya yaitu Kak Evania. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas dua hal yang berbeda, hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan dua bab masing-masing dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. Penyajian menjadi satu bab atau dua bab adalah persoalan gaya lingkungan. Yang lebih penting adalah bahwa laporan penelitian harus mengandung esensi hasil penelitian dan pembahasan. Secara esensial, keberadaan kedua hal itu mengisyaratkan perealisasian dua fungsi retoris yang berbeda, tetapi sekaligus tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, penutup. Bab penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Untuk menyampaikan simpulan dan saran, termasuk implikasi hasil penelitian, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan, yang tidak lain adalah jawaban langsung terhadap pernyataan penelitian yang telah disampaikan pada tahapan pendahuluan. Tentu saja Anda bisa ingat bahwa permasalahan yang disampaikan pada tahapan pendahuluan itu kadang-kadang disertai jawaban, sementara yang disebut hipotesis. Apabila hipotesis merupakan jawaban sementara, simpulan merupakan jawaban akhir yang sesungguhnya. Simpulan merupakan penegasan ulang bahwa permasalahan penelitian telah dijawab atau hipotesis itu benar. Penegasan ulang seperti itu menjadi pandangan genre eksposisi. Selanjutnya, daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian, meskipun dua hal itu penting. Masalah daftar pustaka telah dibicarakan di bab 3. Oleh sebab itu, Anda dianjurkan untuk membaca kembali bagian yang memuat daftar pustaka pada bab tersebut.
Peneliti, termasuk penulis, hendaknya memasukkan ke dalam daftar pustaka semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal, atau penerbitan lain yang digunakan sebagai acuan dalam membuat teks laporan penelitian. Materi yang dapat dimasukkan ke dalam lampiran adalah materi yang relevan dengan penelitian, yaitu antara lain transkrip data penelitian, data-data yang dianalisis pada bab 4 dan atau bab 5 biasanya hanya berupa contoh. Data-data secara keseluruhan diletakkan pada lampiran. Panduan wawancara kepada informan, dokumen yang dijadikan bahan analisis atau rujukan, surat-surat pendukung seperti surat izin untuk melakukan penelitian di lokasi penelitian, surat keputusan menteri dan sejenisnya, dan gambar atau foto. Dan yang terakhir, kesimpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan penelitian. Laporan penelitian yang lengkap menurut Partridge dan Stierfeld 2007 mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Halaman judul, halaman pengesahan pembimbing untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Kata pengantar, halaman deklarasi pernyataan bahwa isi penelitian itu orisinal, dan daftar isi. Oke guys, sekian penjelasan tentang menganalisis hubungan genre pada teks laporan dari kelompok saya. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat. Bye bye.